Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5088-5090. Dia tidak percaya bahwa Dev berani membunuh Rocky di depan mereka, orang-orang Istana Sura. Bahkan jika Dev memiliki kekuatan mengerikan di belakangnya, dia tidak mungkin berani melakukannya sekarang. Tetapi saat berikutnya, cahaya keemasan menyala, dan pedang dengan niat membunuh jatuh. Engah. Darah mengalir deras ke langit, dan kepala Rocky berguling ke tanah, dengan ketakutan dan keengganan di matanya. Tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah dengan keras. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Beatrice memegang tangan Dev dan sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena terkejut. Dia tahu bahwa Dev kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia begitu kuat sehingga dia berani membunuh musuhnya dengan tegas di bawah ancaman Tetua Agung Istana Sura. Dev menarik kembali pedang penebas naga, dan cahaya keemasan di ujung pedang itu menghilang, seolah-olah kejadian berdarah tadi tidak pernah terjadi. Dia bahkan tidak melihat Sharon yang pucat dan Tetua Agung yang marah itu. Dia hanya berbalik dan menepuk punggung tangan Beatrice dengan lembut. Suaranya kembali ke kelembutannya yang biasa, "Ayo pergi. Bau darah di sini merusak suasana hati kita." Dia menuntunnya dan berjalan melewati tubuh Rocky selangkah demi selangkah. Punggungnya tegak dan dia sama sekali tidak ragu-ragu. Tetua Agung melihatnya dari belakang, mengepalkan tinjunya, dan kukunya hampir menancap ke dagingnya. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Tetapi dia bisa merasakan bahwa aura yang tak terduga pada Dev membuatnya tidak berani bertindak dengan mudah. Ketika melewati Sharon, Dev tidak berhenti, tetapi berkata dengan ringan, "Jika kamu ingin membalas dendam, datang saja. Aku tahu kamu juga memata-matai peti mati yang aku dapatkan dari reruntuhan." Setelah suara Dev berakhir, sosoknya dan Beatrice menghilang di kedalaman cahaya dan bayangan kota Liuli, hanya menyisakan kemarahan dingin orang-orang di Istana Sura di belakang mereka. Sharon tidak berkata apa-apa. Adik laki-lakinya dan kakak laki-lakinya dibunuh oleh Dev satu demi satu. Sharon terkejut tetapi tidak merasakan kebencian saat ini. Bagaimanapun, dia dan Max dan Rocky tidak dilahirkan dari rahim ibu yang sama, dan mereka tidak memiliki hubungan saudara kandung. "Dev, aku harus membunuhnya. Tidak peduli kekuatan mengerikan apa yang ada di belakangnya, aku ingin dia mati." Mata tetua itu memerah. Rocky sudah mati, tetapi Tetua Agung tidak terlalu peduli. Yang dia pedulikan adalah Dev, seorang biksu tingkat 3 di alam dispersi negeri peri, mengabaikannya dan peringatannya. "Tetua, mari kita tunggu sampai ayahku keluar dari pengasingan." Sharon membujuk. "Nona, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Istana Sura. Ini dendamku dengan Dev. Kalau ada apa-apa, aku yang akan menanggungnya sendiri." Setelah tetua itu selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang. Sharon menatap punggung Tetua Agung yang menghilang dan hanya bisa menghela napas tak berdaya. Senja kota Liuli terkoyak oleh bilah tajam. Begitu Dev dan Beatrice mencapai jembatan 9 lengkung, udara di depan mereka tiba-tiba mengembun menjadi es. Tetua Agung itu berdiri di ujung jembatan seperti dewa pembunuh, jubah hitamnya berkibar tertiup angin malam. Roh jahat di sekitarnya berubah menjadi pola-pola gelap yang menyebar liar di sepanjang batu bata biru jembatan. Kemanapun dia lewat, bahkan riak-riak di permukaan air membeku menjadi es. "Dev, pergilah ke neraka." Suara tetua itu terdengar seperti diambil dari gudang es 9 meter, dan setiap kata terasa dingin. Dia tidak tahu kapan sebuah bilah hitam pendek muncul di tangannya, dan bilah itu mengalir dengan cahaya darah yang aneh. Itu adalah harta karun Istana Sura, pedang pemakan jiwa. Pedang ini telah meminum darah ribuan biksu. Pada saat ini, merasakan niat membunuh pemiliknya, pedang itu benar-benar merintih dengan suara rendah, seperti teriakan hantu jahat. Hati Beatrice menegang, dan tanpa sadar dia menarik Dev ke belakangnya. Dia bisa merasakan bahwa aura Tetua Agung saat ini telah melonjak beberapa kali lipat dibandingkan dengan saat di tepi danau tadi. Itu adalah kekuatan terlarang yang hanya bisa dipicu dengan membakar sebagian dari masa hidupnya. Dev menepuk punggung Beatrice dengan lembut, matanya setenang jurang, "Menjauhlah, dan lihat bagaimana aku mematahkan tulang-tulang tuanya." Sebelum dia selesai berbicara, Tetua Agung telah bergerak seperti bayangan. Batu bata biru di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan sosoknya berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menuju ke pintu Dev. Pedang pemakan jiwa mengeluarkan cahaya pedang seperti bulan sabit.
Sebelum angin pedang tiba, lentera di kedua sisi jembatan meledak berkeping-keping dengan embusan, dan percikan api memercik ke danau, dan bahkan gelombang air pun terguncang kembali. Ayo! Dev tidak mundur tetapi maju, dan pedang penebas naga di telapak tangannya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia tidak berubah menjadi naga emas seperti yang dia lakukan saat berhadapan dengan Rocky, tetapi menjentikkan jarinya, dan ribuan energi pedang tiba-tiba meledak dari pedang, seperti Bima Sakti yang tergantung terbalik untuk menghadapi pedang pemakan jiwa. Dentang! Suara logam yang beradu memekakkan telinga, dan pagar batu jembatan 9 lengkung meledak pada saat kedua kekuatan besar itu bertabrakan. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara oleh gelombang energi, dan kemudian hancur menjadi bubuk saat jatuh. Tetua Agung itu mengerang dan terkejut hingga mundur 3 langkah. Darah yang mengalir dari ruas-ruas jarinya menetes ke pedang pemakan jiwa, membuat darah di bilah itu semakin cerah. Jejak keraguan melintas di matanya, seorang biksu tingkat 3 dispersi negeri. Bagaimana kau bisa menahan 30% dari kekuatanku? Anda tahu, Tetua Agung sudah menjadi biksu tingkat 7 dispersi negeri peri, dan sekarang dia membakar masa hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Para biksu biasa hanya bisa bertahan dari 3 gerakan di bawah tangannya. Dev tidak menjawab, sosoknya melayang seperti Catkins, dan pedang penebas naga berubah menjadi aliran cahaya keemasan, menusuk pinggang dan perut tetua itu dari sudut yang sulit. Pedang ini secepat kilat. Sebelum pedang itu tiba, niat pedang yang tajam telah membuat beberapa lubang di jubah Tetua Agung itu. Pupil mata Tetua Agung tiba-tiba menyusut, dan pedang pemakan jiwa ditarik untuk bertahan. Cahaya bilah pedang bertabrakan dengan energi pedang, mengaduk turbulensi energi di seluruh langit. Air danau terangkat oleh energi ke gelombang setinggi beberapa kaki, dan koi melompat liar di ombak, tetapi diguncang oleh energi tak terlihat dan terbalik. Keduanya bertarung bolak-balik di jembatan, dan gerakan mereka menjadi semakin ganas. Ilmu pedang Tetua Agung itu sama ganasnya dengan turunnya Sura ke dunia. Setiap pedang memiliki kekuatan untuk merobek ruang. Di mana pedang itu lewat, udara mengeluarkan suara, mendesis. Ilmu pedang Dev seperti awan dan air yang mengalir. Di tangannya, pedang penebas naga terkadang berubah menjadi naga emas yang mengaum, dan terkadang berubah menjadi jarum halus yang menusuk pohon willow. Dia selalu dapat menghindari serangan fatal pada saat kritis dan melakukan serangan balik dengan niat pedang yang tajam. Ledakan. Tetua Agung itu melompat tiba-tiba, dan pedang pemakan jiwa menebas ke bawah. Aura pedang hitam sepanjang puluhan kaki menebas permukaan jembatan. Mata Dev menyipit, dan pedang penebas naga berada di depannya, dan cahaya keemasan melonjak menjadi perisai cahaya. Aura pedang menebas perisai cahaya, dan raungan memekakkan telinga pecah. Permukaan jembatan langsung terbelah 2. Dev dan Tetua Agung berdiri di kedua ujung jembatan yang rusak, dan jubah mereka robek oleh aura. Orang tua, apakah ini semua yang dapat kamu lakukan? Dev menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia memblokir serangan tadi, dia juga menderita beberapa luka dalam. Kekuatan Tetua Agung itu jauh melampaui harapan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang ini akan mulai membakar hidupnya bahkan sebelum dia memulainya. Diperkirakan setelah melihat Dev membunuh Rocky dengan ringan, tetua itu tidak lagi yakin, jadi dia membakar hidupnya. Dev tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dia mungkin akan kesulitan melarikan diri. Tetua Agung itu berteriak dengan marah, dan aura pembunuh di sekitarnya tiba-tiba menjadi setebal tinta. Dia memegang pedang pemakan jiwa dengan kedua tangannya, mengarahkan ujung pedangnya ke arah Dev, dan darah di pedang itu mengembun menjadi bayangan kepala Sura yang ganas. Sura menghancurkan dunia. Dengan aumannya, bayangan Sura itu membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan seberkas cahaya gelap. Kemanapun ia lewat, kehampaan benar-benar beriak, seolah-olah akan ditelan sepenuhnya oleh kekuatan ini. Menarik. Jejak keseriusan melintas di mata Dev. Dia tahu bahwa ini adalah jurus pembunuh dari Tetua Agung itu. Pedang penebas naga berputar cepat di tangannya. Batu permata di gagangnya tiba-tiba menyala, dan badan pedang itu meledak menjadi cahaya keemasan terang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seekor naga emas asli terbang keluar dari pedang, dengan mata terbuka lebar dan mulutnya terbuka untuk menghadapi kolom cahaya gelap itu. Mengaum. Naga emas itu meraung, mengguncang dunia. Ah! Para sura meraung, para hantu menangis, dan para dewa terkejut. Cahaya keemasan dan cahaya hitam bertabrakan hebat di udara, membentuk pusaran energi yang besar. Udara di sekitar pusaran itu hancur menjadi ketiadaan, dan air danau tersedot dari dasar sungai, menampakkan lumpur hitam.
Formasi pertahanan kota Liuli bergetar hebat di bawah kekuatan ini, dan bahkan beberapa retakan ruang muncul di langit. Sementara Dev bertarung dengan Tetua Agung, Sharon segera kembali ke Istana Surah. Dia harus membiarkan ayahnya keluar dari pengasingan diri dan menghentikan perilaku Tetua Agung. Sekarang, apakah Tetua Agung itu dapat membunuh Dev atau tidak, itu merupakan pukulan berat bagi Istana Surah. Jika Tetua Agung itu dibunuh oleh Dev, Istana Surah akan kehilangan seorang jenderal yang ganas. Tetapi jika Tetua Agung itu membunuh Dev, maka Istana Surah mereka akan menyinggung musuh yang tidak dikenal dan menakutkan. Apapun hasilnya, Istana Surah tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Ayah, ayah. Sharon berlutut di depan ruang rahasia dan berteriak keras. Tak lama kemudian, ruang rahasia itu perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua keluar. Lelaki tua itu mengenakan jubah yang indah, dengan rambut dan janggut putih, dan tampak sangat baik. Sharon, mengapa kau mendesak ayah untuk keluar dari pengasingan? Tanya penguasa Istana Surah. Ayah, Istana Surah dalam masalah. Sharon menceritakan semuanya kepada ayahnya secara detail. Namun, ketika mendengar bahwa Rocky dan Max telah tewas, ekspresi lelaki tua itu sama sekali tidak berubah. Bagaimana mungkin seorang anak tingkat ketiga dispersi negeri peri memiliki kekuatan seperti itu? Dia juga mengalahkan bayangan penguasa paviliun Tianyuan. Dia terlalu berani, kan? Penguasa Istana Surah berkata dengan tatapan mata yang sedikit menyipit. Ayah, aku menduga bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan di balik Dev. Kata Sharon. Seberapa menakutkan itu? Paling-paling, itu adalah kekuatan di surga ketiga. Penguasa Istana Surah tersenyum tipis dan berkata, jika ayahmu ingin pergi ke surga ketiga, ayah bisa pergi kapan saja. Ayah, mengapa kamu tidak pergi ke surga ketiga? Sharon bertanya dengan bingung. Lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Kamu tidak mengerti ini. Di surga kedua, Istana Surah kita adalah salah satu kekuatan terbaik, tetapi jika kita pergi ke surga ketiga, peringkat kita sangat rendah. Penguasa Istana Surah berkata. Jadi begitu. Sharon mengangguk. Ceritakan lebih banyak tentang Dev ini. Kata penguasa Istana Surah. Ayah, meskipun orang itu adalah tingkat 3 dispersi negeri peri, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan biksu kelas 6 dispersi negeri peri, dan bahkan dispersi negeri peri kelas 7. Dan orang itu punya banyak harta karun, terutama pedang di tangannya, yang jelas merupakan harta karun. Dia juga tahu seni formasi, dan seni formasinya cukup bagus, dan di reruntuhan, hanya dia yang mendapatkan barang-barang bagus. 2 peti mati, dan 2 patung prajurit, dan di reruntuhan, 2 patung prajurit hanya menyerang orang lain, tetapi tidak menyerangnya. Jadi saya menduga bahwa orang ini memiliki garis keturunan khusus, dan pasti ada kekuatan besar di belakangnya, kalau tidak, dia sendiri tidak akan berani tidak menghormati kita. Sharon menganalisis dengan saksama, bagaimanapun, dia merasa bahwa Dev tidak sederhana. Surga ketiga. Penguasa Aula Surah sedikit mengernyit, tetapi dia adalah seorang biksu kelas 3 di alam dispersi negeri peri, dan dia bahkan tidak dapat mencapai surga ketiga. Saya juga tidak tahu, tetapi pedang di tangannya jelas bukan sesuatu yang dapat kita miliki di surga ketiga. Pedang itu tampaknya diresapi dengan darah khusus, dan penuh dengan energi spiritual. Jelas itu adalah roh pedang dengan kesadaran spiritual. Mungkin saja dia berasal dari alam yang lebih tinggi, dan karena suatu alasan khusus, dia datang ke surga ketiga. Dalam benak Sharon, Dev bukanlah orang biasa, dia pasti memiliki identitas dan latar belakang. Mengenai mengapa hanya tingkat 3 alam dispersi negeri peri yang ditampilkan, mungkin ada alasan lain. Mungkin analisismu benar, bawa aku untuk melihatnya. Penguasa Aula Surah mengangguk. Segera, sosok ayah dan anak itu berangsur-angsur menghilang. Bersambung.